Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bolos dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu ya. Selamat berjumpa kembali dengan Bolos TV Wing dalam kisah inspirasi. Ayah, sholat dulu ke masjid. Ya, mau ini juga. Al-Kisah Sayyidina Ali Amirul Mukminin kehilangan baju besi miliknya. Baju besi mahal dan berharga itu ditemukan oleh seorang non-muslim Jimmy dan hendak dijual di pasar. Ini baju besiku yang jatuh dari untaku pada malam itu di tempat itu, kata Sayyidina Ali. Tidak, ini baju besiku karena ia ada di tanganku, wahai Amirul Mukminin, jawab orang tersebut. Tak salah lagi, baju besi itu milikku. Aku tidak merasa menjual dan tidak pernah memberikannya kepada siapapun, kepada orang lain. Dan sekarang tiba-tiba baju itu ada di tanganmu. Di antara kita ada seorang hakim muslim. Engkau telah meminta keadilan, mari kita ke sana. Keduanya lantas pergi ke Suraih Al-Qadi. Apa yang ingin Anda katakan, wahai Amirul Mukminin? Kata sang hakim. Aku menemukan baju besiku di tangan orang ini karena benda ini benar-benar jatuh dari untaku pada malam itu di tempat itu. Lalu baju besiku sampai ke tangannya, padahal aku tidak pernah menjual atau memberikannya kepada siapapun. Sang hakim bertanya kepada si Fulan yang menemukan baju itu, apa yang hendak kau katakan, wahai Fulan? Baju besi ini milikku dan buktinya ia ada di tanganku. Aku juga tidak menuduh khalifah. Sang hakim menoleh ke arah Amirul Mukminin sambil berkata, aku tidak ragu dengan apa yang Anda katakan, bahwa baju besi ini adalah milik Anda. Kata sang hakim, tapi Anda harus punya bukti untuk meyakinkan kebenaran yang Anda katakan, minimal 2 orang saksi. Ya, saya sanggup. Budakku Kanbar dan anakku Hasan bisa menjadi saksi. Ketahuilah wahai Amirul Mukminin, persaksian anak untuk bapaknya tidak diperbolehkan, wahai Amirul Mukminin. Maha suci Allah, seorang ahli surga tidak boleh menjadi saksi. Tidakkah kau mendengar bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda bahwa Hasan dan Husain adalah tuan para pemuda penduduk surga? Ya, saya mendengarnya, wahai Amirul Mukminin. Hanya saja di dalam Islam membuatku melarang persaksian anak untuk bapaknya. Kemudian Khalifah lalu berkata kepada si Fulan yang menemukan, yang memegang baju besi itu, wahai Fulan, ambillah baju besiku, karena aku tidak punya saksi lagi selain keduanya. Mendengar kerelaan Ali bin Abi Thalib, si Fulan ini berujar, aku mengaku baju besi ini memang milik Anda, ya Amirul Mukminin. Kemudian ia mengikuti sang khalifah sambil berkata, Amirul Mukminin membawa keputusan ke depan hakim, dan hakim memenangkan perkara ini untukku. Sungguh aku bersaksi bahwa agama yang mengatur perkara demikian ini adalah agama yang benar. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah wahai hakim, baju besi ini adalah miliknya. Baju besi ini adalah milik Amirul Mukminin. Aku mengikuti tentaranya ketika mereka berangkat
menuju Siffin. Baju besi ini terjatuh. Baju besi ini terjatuh ya hakim dari untanya, lalu aku mengambilnya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah berkata, "Karena engkau telah masuk Islam, aku berikan baju ini kepadamu. Kemudian juga kudaku ini." Saudaraku, beberapa waktu kemudian laki-laki ini gugur sebagai syahid ketika ia ikut berperang melawan kaum Khawarij di Nahrawan. Keputusan Sayyidina Umar bin Khattab untuk mengangkat Surai sebagai hakim di Kufah amatlah tepat. Tinta emas sejarah mencatatnya sebagai hakim adil yang bertakwa. Surai adalah seorang lelaki Yaman dari suku Al-Kindi. Saat jazirah Arab disinari cahaya Islam dan menyebar hingga ke negeri Yaman, Surai termasuk orang yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Bahkan ia termasuk orang yang memenuhi panggilan dakwah Islam. Surai menjalankan amanah dan menegakkan keadilan itu selama 60 tahun. Di depan peradilan, ia tak pernah mengistimewakan pejabat ataupun kerabatnya sendiri. Pengangkatan Surai Al-Qadi sebagai hakim di Mekah tidaklah rumit, hanya merujuk pada kredibilitas, reputasi, dan integritas seseorang. Karena begitulah sistem pengangkatan seorang pejabat negara pada masa kekhalifahan Islam. Berbeda dengan pengangkatan seorang pejabat negara seperti sekarang. Perlu persyaratan administrasi yang melelahkan. Demikianlah saudaraku sepenggal kisah yang cukup indah, yaitu pada masa keemasan Islam, di mana seorang hakim yang bernama Surai Al-Qadi yang begitu memegang teguh terhadap keadilan sesuai apa yang diperintahkan oleh agama, oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.